Ojo mau ajak kalian untuk ice breaking. Saya bilang pegang kuping. Nah, lo belum siap. Pegang jidat. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasojo SSI dari Sekolah SMK Sumbangsi Jakarta. Asal perguruan tinggi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk uji kinerja pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Berikut ini kartu ujian saya. Semoga kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke, hari ini kita dapat berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran, khususnya di pelajaran simulasi digital. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, lebih baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ananda Farid. Sebelum kita mulai masuk ke materi, Pak Ojo mau tanya dulu, hari ini yang tidak masuk siapa ya, Nak? Evan Mahendra Pak. Evan. Kenapa Evan? Dia lagi gak enak badan. Siapa lagi yang tidak masuk, Nak? Banu Pak, Banu. Kenapa Banu? jaringannya Pak ada kendala. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang Pak Ojo ingin masuk ke dalam materinya, namun sebelum kita masuk ke materi, kemarin kan kita sudah belajar ya pada pertemuan sebelumnya mengenai fitur-fitur perangkat lunak. Ada nggak yang masih ingat? Menu file, Pak. Menu file. Selain menu file, kita belajar menu apa lagi? Animasi Pak. Animasi. Iya, Transisi, animasi. Pak. Transisi, animasi, dan transisi ya. Dan di situ juga kita sudah banyak juga ya membahas lebih detail ya kemarin ya. Oke, di sini Pojo akan share. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Pojo ingin bertanya, siapa yang pernah buat slide presentasi? Saya Pak. Saya Pak pernah, Pak. Pernah ya. Terusnya, menurut kalian bagian mana sih yang menarik? Bagian transisi Pak. Transisi, selain transisi mana lagi? Animasi Pak. Animasi ya. Transisi dan animasi yang paling menarik ya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, di sini Pak Ojo ingin tampilkan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu KIKD di 3.5 terkait dengan menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide, serta menganalisis slide yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan, serta membuat slide untuk presentasi, membuat slide yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan ya. Ini dia KIKD-nya dan tujuannya menganalisa slide yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi dan animasi ya. Seperti itu ya, ini tujuannya. Tapi sebelum ke tujuan, Pak Ojo ingin kalian mengisi pretest. Nah, ini pretestnya. Ya, ini pretestnya Pak Ojo share. Ya, ini Pak Ojo akan kasih 2 menit kalian untuk isi. Ini linknya kalian bisa isi ya sekarang. Ditunggu 2 menit. Setelah 2 menit balik lagi ke sini ya. Gimana? Sudah selesai untuk mengisinya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini presentasi ya. Apa sih itu presentasi? Presentasi merupakan aktivitas berkomunikasi bertujuan untuk memperkenalkan suatu kepada orang lain. Ya, memperkenalkan sesuatu kepada orang lain, misalkan membagikan informasi, terusnya menghibur, menyentuh emosi atau memotivasi sampai promosi ya. Nah, di sini
Bapak punya contoh kasus nih. Kira-kira komentar kalian terkait ini apa sih? Teksnya kebanyakan, Pak. Teksnya kebanyakan. Terus apa lagi? Backgroundnya Pak. Background. Oke. Nanti kita sesuaikan ya dengan apa yang tadi kita sudah lihat ini studi kasus. Nanti kita akan bahas studi kasus ini di belakang ya. Nanti kita akan tanyakan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, ini teknik penyusunan slide. Pojo sudah berikan materinya ya terkait dengan teknik penyusunan slide. Kalian bisa buka teknik penyusunan slide-nya, materinya ya. Nah, di sini di teknik penyusunan slide itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, penyusunan slide ya, digunakan sebagai alat untuk mempermudah audiens memahami apa yang disampaikan oleh presenter atau orang yang melakukan presentasi ya. Jadi ada presenter, ada audiens ya. Presenter itu berarti yang menyampaikan, sedangkan audiens yang menerima pesan ya. Itu. Terusnya di sini juga ada unsur yang mempengaruhi audiens. Ada ajakan presenter untuk ikut ke dalam presentasi yang diberikan oleh presenter. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini ada unsur yang dapat mempengaruhi audiens itu sendiri. Antara lain adalah etika, emosional, dan logikal. Unsur ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Kalian materi ini bisa dibuka di materi yang Pak Ujo sudah berikan ya. Pertama, etikal terkait dengan sosok presenter atau audiens ya. Misalkan karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Nah, itu. Selanjutnya logikal terkait dengan fakta dan data. Sedangkan emosional terkait memberikan sentuhan emosi kepada audiens sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Seperti itu ya. Itu bagaimana cara menyusun slide-nya. Selanjutnya, presentasi sama dengan bercerita. Presentasi sama dengan bercerita ini sama aja. Cerita yang baik tentunya harus mengalir. Sama seperti presentasi. Kita akan buat alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sehingga apa yang kalian presentasikan dapat itu mengalir. Kalian bisa tentukan medianya apa, terusnya tentukan gambarnya apa. Seperti. Selanjutnya adalah sederhana bukan seadanya. Ini contohnya sederhana bukan seadanya. Buat slide sederhana namun tidak semaunya ya. Coba kalian perhatikan ini. Kira-kira gambar ini yang menurut kalian yang sesuai itu yang mana? Yang gambar kiri atau yang gambar kanan? Gambar kiri Pak. Gambar kiri. Kenapa gambar kiri? Karena lebih sederhana. Lebih sederhana ya. Ini jadi gambar kiri yang lebih sederhana. Ya, nggak terlalu ribet. Selanjutnya, hindari teks oriented. Ya, ini. Kenapa kita harus menghindari teks oriented? Kenapa kita harus menghindari teks oriented? Terlalu banyak teks Pak. Terlalu banyak teks. Terus ada lagi? Membosankan gitu, Pak. Membosankan. Iya, pasti kalian kalau ngelihat ngelihat slide ini jawabannya banyak beraneka ragam. Ya, mungkin ada yang nggak pas nih antara warna background sama belakangnya ya. Teks sama backgroundnya nggak pas ya karena putih. Ya, karena background belakang juga agak putih ya, jadi nggak kelihatan. Mungkin ada yang seperti itu. Ada juga tadi teksnya kebanyakan ya. Ya, nah itu dia. Selanjutnya contohnya visual dan verbal ya. Visual dan verbal contohnya seperti ini. Kira-kira menurut kalian yang enak dilihat itu yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang backgroundnya hitam atau yang backgroundnya putih? Background hitam Pak. Background hitam atau putih? Background hitam. Kenapa background hitam? Karena lebih jelas Pak. Lebih jelas. Sebenarnya gini, background ini adalah ketika kalian menghafal, ya ketika kalian menghafal kalau warna putih pasti agak lama. Yang biasa kita lebih tertarik itu adalah yang ini sebelah kanan sebenarnya. Nah. Ya, jangan sampai salah. Background yang sebelah kanan itu adalah komunikasi secara verbal dan visual dan verbal ya. Kenapa? Di sini kalian bisa lihat ada kuncinya, kata kuncinya ada, misalnya ada kategorinya, ya. Ini kategorinya. Terusnya dilihat strategi baik, operasi baik dalam pandangan pemenang atau winner.
ya. Itu kelihatan. Jadi ada penekanan mana yang baik, mana yang buruk. Ada kategorinya seperti itu. Kalau ini yang hitam tidak ada namanya penekanan. Dengan memberikan warna teks akan membantu kalian mengingat poin utama. Ya, kalau yang sebelah kiri poinnya nggak terlihat, poinnya apa? Bisa dipahami nak? Oke ya, jangan sampai salah ya. Nah, selanjutnya ini apa? Ada yang tahu ini? Noise ya, gangguan. Kenapa ini dikatakan gangguan? Nah, Terlalu penuh, Pak. terlalu penuh. Apalagi? Inti dari slide itu nggak ada. Oh, iya, terlalu banyak ya. Ini kemana alurnya banyak ya. Icon bendera sama panahnya melengkungnya sesungguhnya nggak usah diperlukan, Pak. Oh, melengkung-melengkung nggak usah diperlukan. Oke. Nah, sebenarnya ini masalah noise ini lengkungannya sebenarnya nggak perlu ditaruh, benderanya nggak perlu ya. Ya ini gangguan karena terlalu banyak yang ada di tampilannya. Ya, seperti itu. Nah, ini gimana menurut kalian? Yang gangguan itu yang mana? Gambarnya yang bawah, Pak. Gangguan yang bawah. Kalian tahu nggak ini siapa? Presiden Soekarno. Presiden Soekarno, Pak. Soekarno, Pak. Ya, orang semua sudah pada tahu ya, Presiden Soekarno. Oh, ini orangnya. Ya, untuk lebih enaknya kalau kita bikin slide ini seperti ini aja. Karena sebagian dari kalian sudah tahu itu adalah Presiden Soekarno. Jadi tidak perlu ditulis. Ini kita langsung tandain pesan yang disampaikan Soekarno. Seperti itu ya. Tadi kan kita sudah membahas unsur-unsur yang mempengaruhi slide. Sekarang kita akan membahas slide-nya. Ini Pak Ojo sudah punya slide Soekarno. Ya. Pahlawan ya. Karena kemarin kita sudah sampaikan bahwa besok kita belajar mengenai pahlawan. Nah, ini terlihat belum ya? Pak Ojo belum share ya? Belum, Pak. Bisa terlihat? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini adalah contoh slide Soekarno atau Presiden pertama Republik Indonesia. Ini salah satu contoh. Nah, ini slide yang kira-kira sudah baik ya. Ini biografinya Soekarno lahir ya. Nah, ini masa pergerakannya Soekarno. Nah, ini rumah kediaman Bung Karno ya yang di Bengkulu. Nah, itu adalah contoh slide presentasi. Ya, contoh slide presentasi yang sudah baik. Ya, sebelumnya Pojo ingin tanya terkait materi Pojo yang sudah berikan. Ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham semua? Paham, Pak. Ya, itu ya materinya. Nah, Pojo akan bagi-bagi nama-nama kalian kelompok secara heterogen. Nanti kalian Pojo kan sudah berikan informasi sebelumnya, kalian bikin pahlawan siapa ya. Karena kita kemarin adalah hari pahlawan, sekarang kalian membuat slide pahlawan. Kalian tentukan ya, kalian akan tentukan sendiri bagaimana siapa yang akan nge-share atau yang menyajikan materinya. Kalian bisa buat, siapa yang operatornya nanti kalian bisa buat ya. Tapi sebelum itu di sini Pojo akan berikan LKPD. Nah, ini dia LKPD-nya. Ini kalian diminta untuk membuat atau memberikan atau membuat slide. Ya, tadi contohnya yang Insinyur Soekarno, sekarang kalian diminta untuk membuat ini. Kalian nanti bisa isi nama anggota kelompoknya siapa yang tadi sudah Pak Ojo berikan. Misalnya waktunya 30 menit. Ya. Nanti setelah 30 menit nanti kalian akan kembali lagi ke dalam ruangan ini. Ya, nanti Pak Ojo akan berikan link untuk kalian bikin atau join ya. Di sini tujuannya adalah membuat slide presentasi dan menganalisa slide yang sesuai dengan pesan yang disampaikan ya. Selanjutnya bahannya kita lanjut aja. Kegiatan diskusinya kalian membentuk kelompok diskusi, tadi sudah Pak Ojo berikan, dibagi secara rata. Terusnya melaksanakan kegiatan diskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti di Meet, Pak Ojo akan berikan link grup Meet-nya. Terusnya hasil diskusi dicatat dalam lembar LKPD ya.
Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok yang lain membuat kesimpulan. Ini kalian membuat file presentasi dengan tema biografi pahlawan Indonesia menggunakan boleh Google Slide ataupun Microsoft PowerPoint. Silakan. Tapi alangkah baiknya pakai Google Slide ya, biar kerjanya bisa bareng. Selanjutnya, tentukan pahlawan. Nanti kalian tinggal briefing kira-kira mau pahlawan siapa. Selanjutnya, slide presentasi dirancang maksimal berisi 10 slide. Terusnya terkaitan tujuan presentasi dengan desain presentasi. Sisipkan gambar, shape, word art sesuai dengan materi kalian. Selanjutnya, sisipkan transisi dan animasi yang menarik. Nah, nanti juga ini ditulis. Ya, menurut Anda apakah file presentasi bermanfaat untuk Anda? Tulis. Ya, diketik. Ya, nanti ada satu orang yang jadi juru ketik. Ya, kemukakanlah kesulitan yang Anda temui selama merancang slide presentasi tersebut. Terusnya, lakukan presentasi untuk menampilkan hasil rancangan slide presentasi yang telah Anda buat. Di sini terakhir ya. Selanjutnya, secara kelompok kalian buat kesimpulan ditaruh di sini ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa dipahami, Pak Ojo akan berikan ya kelompok ya, linknya. Nanti kelompok 1 bisa gunakan di sini. Ya, kelompok 2 bisa kalian masuk ke dalam sini. Kelompok 3-nya juga bisa masuk join ke dalam sini. Waktu 30 menit dari sekarang, silakan dimulai. Jadi Kira-kira ada yang punya ide nggak nih? Pahlawan ini siapa yang buat dibikin slide? pahlawan Pahlawannya Bung Tomo bagus ya? Thomas kayaknya gak. Bung Tomo. iya, Woi, Bung itu Tomo boleh. sepertinya bagus. Dimas, coba deh lihat PPT-nya. Ini udah bener belum covernya? Iya. Ini animasi sama transisinya gimana dah? Animasi dan transisi. Gue nggak pernah. Kayaknya kalau kayak animasi dan transisi nggak sempet ya. Soalnya kata Pak Ojo 5 menit lagi. Oke, dilanjutkan. Untuk kelompok 1, silakan dipresentasikan. Halo teman-teman, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat membuat slide mengenai biografi Bung Tomo. Di slide kedua ini kita menceritakan tentang profil singkatnya Bung Tomo. Di slide ketiga menjelaskan tentang pendidikan Bung Tomo. Di slide keempat ini menerangkan tentang pertempuran Surabaya. Dan di slide terakhir ini yaitu penghargaan yang didapatkan oleh Bung Tomo. Oke, kelompok 2 silakan. Dan kelompok 3 untuk menanggapi. Kelompok 2 dulu, silakan. Gimana tanggapan untuk kelompok 2 dari slide? Sudah bagus. Sudah bagus. Oke, kita lanjut kelompok 3. Kelompok 3 gimana? Sudah bagus, Pak. Tadi yang pas di bagian penghargaan itu kayaknya teksnya kepanjangan, Pak. Oke, selanjutnya ya. Nanti kita akan bahas lagi setelah ini. Selanjutnya kelompok 2 bisa ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil slide yang di slide pertama ini beri kata-kata mutiara, karena kata-kata mutiara tersebut sangat mencerminkan pemuda-pemuda saat ini yang sering berputus asa. Di slide kedua ini berisikan tentang biografi era. Di slide ketiga berisi tentang kemampuan era Kartini yang mampu berbahasa Belanda dengan baik. Di slide keempat berisikan tentang cita-cita era Kartini yang ingin wanita atau perempuan mendapat pendidikan yang lebih baik. Di slide ke-6 berisikan tentang R.A. Kartini beserta Raden Adipati Djodiningrat yang diberkahi atau dianugerahi seorang anak yang diberi nama Sosalit Jojo Diningrat, serta R.A. Kartini meninggal dunia di usia 25 tahun karena pendarahan saat melahirkan. Di kelompok 3 boleh menanggapi. Menurut saya slide-nya udah bagus, Pak. Tapi ada beberapa slide yang terlalu sepi. Untuk kelompok 1 bagaimana? Menurut saya terlalu banyak tulisan sih, Pak. Seharusnya harusnya dipersingkat saja, Pak. Boleh, silakan. Ada yang mau tanggapan lagi? Kalau tidak ada, silakan lanjut untuk kelompok ketiga.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Salam. kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan presentasi buatan kami. Jadi slide 1 ini ada sampul atau cover pembuka. Di slide 2 ada profil singkat tentang Ki Hajar Dewantara. Slide ketiga di sini ada rekam atau jejak perjuangan. Slide keempat ini tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara saat dirinya aktif di organisasi Budi Otomo. Slide kelima adalah tentang karya tulis yang Ki Hajar Dewantara buat saat di Belanda. Slide keenam adalah tentang pengasingan. Slide ketujuh adalah tentang perguruan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Slide ke-8 isinya adalah gelar-gelar dan jasa Ki Hajar Dewantara. Lalu slide ke-9 adalah tentang akhir hidup Ki Hajar Dewantara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk kelompok 1 untuk tanggapannya dari kelompok 3? Materi yang disampaikan itu kebanyakan nggak teksnya, Pak. Ini dari kelompok 2 ya, materinya kebanyakan. Oke. Selanjutnya, ada yang menanggapi lagi? Saya, Pak. Oke, kelompok 1. Mari. Menurut saya gambarnya kurang bervariasi sih, Pak. Nah ya, cukup ya? Oke, kita beri plus tangan buat kalian semua ya. Ayo kita mari sama-sama buat plus tangan buat kalian semua karena sudah bisa menampilkan membuat slide presentasi ya. Nah, hasil dari presentasi yang telah kalian buat atau slide presentasi yang kalian buat ada beberapa hal yang perlu perbaikan ya. Salah satunya tadi ada yang masih banyak tulisan, masih adanya text oriented ya. Terusnya juga pemilihan warnanya coba tolong dirapikan kembali, serta animasi transisinya juga tadi ada beberapa yang belum terlihat ya. Mungkin itu nanti kalian bisa berikan lagi atau diubah lagi, edit kembali. Nanti kita akan ada pertemuan berikutnya ya, karena kita materinya berkelanjutan ya. Oke, kayaknya sekarang masih kurang semangat nih. Pak Ojo mau ajak kalian untuk ikut ice breaking ya. Pak Ojo mau ajak kalian untuk ice breaking. Namun sebelum ice breaking dimulai, Pak Ojo minta tolong ini kasihan suaranya dinyalain biar kedengeran. Ya, serunya biar kedengeran ya. Oke. Ice breaking-nya ketika Pojo bilang, ketika saya bilang lagi ya. Karena di sini banyak yang belum fokus loh. Ketika saya bilang pegang kepala, masih ada yang megang kuping, ya ada yang megang jidat, itu jangan sampai ya. Jadi kita ulang, apakah kalian bisa fokus atau enggak nih. Jadi kalau kalian mau ketawa lepas ya. Nggak usah malu, nggak usah ragu ya. Tapi selain saya bilang, kalian jangan ikuti karena kemarin itu masih banyak yang mengikuti ya. Bener ya? Iya Pak, bener. Kalian fokus nih, sekarang fokus ya. Saya bilang pegang kuping, nah lo belum siap. Oh iya. Tuh kan, belum siap, itu belum siap. Saya bilang pegang pipi. Mana pegang pipi ya? Pegang hidung. Gak fokus, bener kan gak fokus. Bagus bisa. Jadi nggak fokus nih. Tadi Pojok kan nggak bilang, saya bilang ya. Pegang hidungnya. Ini coba lagi. Pegang jidat. Aduh. Ya, oke. Cukup. Ada yang masih ada yang kurang fokus. Jadi kalau ada yang Pojo bilang pegang hidung ya pegang hidung. Tadi pegang hidung kan Pojo nggak bilang pegang hidung ya. Pojo bilang jangan pegang hidung ya. Terusnya dipegang jidat, udah ada yang pegang jidat. Tapi nggak apa-apa.
Berarti kalian masih aktif ya. Oke, kita beri tepuk tangan buat kalian semua. Keren. Oke, selanjutnya Pak Ojo akan berikan di sini ada namanya post test ya. Post test di sini kalian bisa cek. Pak Ojo akan kirimkan ini. Pak Ojo ambilkan URL-nya. Kalian bisa kerjakan selama 2 menit. Ini post testnya bisa kalian kerjakan sekarang. Silakan dimulai dari sekarang. Kalian bisa isi ya. Ini 2 menit. Kalian pilih nama kalian. Post testnya misalkan berikutnya. Tinggal diklik aja. Ya. Diklik post testnya. Ya, 1 menit lagi bisa kalian selesaikan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, Pak Ojo, kita akan bahas tadi yang kalian sudah kerjakan ya. Di sini ada post test. Kita akan bahas ya. Kita akan bahas post testnya. Kira-kira jawabannya kalian benar gak nih? Ya, nomor 1. Nih, perpindahan slide berikutnya dengan cara klik mouse adalah. Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa? Suaranya kencengin dikit. On mouse click. On mouse click. Oke, benar ya. Slideshow dalam Microsoft PowerPoint berfungsi untuk Menampilkan tayangan sebuah slide. Oke. Untuk menambahkan slide baru dapat dilakukan melalui menu bar. Untuk menambah slide baru dapat dilakukan dengan melalui menu bar apa nih? Jawabannya apa? Home Styles New Slide. Home Group Style. Style. Yang New ini slide. Oke. Lembar kerja pada Microsoft PowerPoint biasa disebut dengan Slide. slide. Cara menghapus slide yaitu pilih slide yang akan dihapus, kemudian pilih menu slide delete. Home, Slide delete. Home, Slide, Delete. Oke. Selanjutnya, penggunaan pilihan blank presentasi pada pembuatan presentasi adalah Menggunakan slide kosong. menggunakan slide kosong. Oke. Slide yang dibuat dalam bentuk memanjang atau tidur dikenal dengan istilah Landscape. Oke, landscape. Untuk menambahkan teks pada slide, pilih dan klik menu Insert paragraph text box. Insert, Paragraph text box. insert group text box ya. Insert group text dan text box ya. Lanjut. Fasilitas yang digunakan untuk membantu dalam merancang presentasi secara langkah demi langkah adalah desain slide. Oke. Agar presentasi kita menjadi lebih hidup, kita dapat menyisipkan Animasi. Oke. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Nah, di sini kita lanjut lagi. Ojo akan open screen lagi. Hari ini kita sudah banyak membahas materi baik dari depan sampai belakang sampai saat ini. Ya. Boleh Pak Ojo tanya dulu sama kalian. Kesimpulan yang bisa kalian dapatkan pada pelajaran hari ini itu apa aja? Nah, Kita jadi tahu Slide harus jelas dan lebih rapi, Pak. siapa? Satu orang? Dulu satu-satu aja. Boleh Bibi? Jadi lebih tahu cara buat slide lebih rapi, Pak. Oke, selanjutnya selain itu saya, Pak. Tahu noise-nya, Pak. gimana? Mutia? Tahu apa gangguannya, noise-nya gitu. Gangguan noise-nya. Oke, tahu ya gangguannya. Selanjutnya, Rafli, Presentasi sama dengan bercerita, Pak. presentasi sama dengan bercerita. Mungkin ada lagi? Jadi mengetahui visual dan verbal, Pak. Jadi mengetahui visual dan verbal ya yang tadi. Bisa tahu untuk menghindari teks oriented, Pak. Bisa tahu menghindari teks oriented. Oke, dari yang kalian sudah buat atau sudah mengambil kesimpulan ya, itu sudah sangat baik. Ya, sudah kalian sebutkan semua kesimpulannya dari penyusunan slide-nya. Kelihatan ya tampilannya ya. Ya, kesimpulan yang pertama adalah penyusunan slide. Jadi harus jelas dan menarik ya.
Dan presentasi tadi kalian sudah sebutkan, presentasi sama dengan bercerita, terusnya sederhana, bukan seadanya. Terus selanjutnya, hindari text oriented, visual dan verbal, serta gangguan atau noise. Terakhir adalah unsur emosi. Ya, seperti itu. Ini, Pak Ojo tanya sekali lagi. Ini tadi kan kita di depan nih ada studi kasus. Ini kira-kira menurut kalian, tadi kita sudah belajar, menurut kalian ini apa? Menurut kalian bagus gak slide seperti ini? Kurang bagus, Pak. Kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus? Text oriented. Text oriented. Terus? Backgroundnya bermasalah ya. Terus? Noise, Pak. Ya, noise ya. Banyak gangguan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti yang LKPD-nya silakan dikumpulkan melalui GCR ya. Tadi kan ada LKPD yang sudah teman kalian sudah utarakan, silakan kalian kirimkan ke GCR yang sudah pernah Pak Ojo berikan ya. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai teknik presentasi efektif ya. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan materi yang efektif ya. Seperti itu. Ya, Pak Ojo mau kita di plus tangan dulu buat kalian semua karena sudah bagus pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran dari awal sampai akhir ini berjalan dengan baik. Ya, tidak ada kendala satupun walaupun ada teman kalian yang sedang sakit tidak dapat mengikuti kegiatan ini. Ya, kita memberikan doa buat teman-teman kalian yang sakit supaya cepat sembuh ya. Mungkin itu aja dari Pak Ojo. Tapi sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan yang agamanya masing-masing. Tapi kalian Pak Ojo minta tolong satu orang untuk pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita menyelesaikan kegiatan hari ini, lebih baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai ya. Sebelum diakhiri, bila topik berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak.